Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang studi kasus, analisis intensitas hujan, hidrograf, dan air tanah. Lanjut. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dulu terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Meisa Dwi Humaira dengan BP 2013, lalu ada Tiara Sabrina Hafrianti dengan BP 2022, lalu dengan saya sendiri Rosa Wijadana dengan BP 3010, dan ada Hana Divani Putri dengan BP 3013. Lanjut. Jadi untuk topik pembahasan kali ini ada tiga, yaitu ada analisis intensitas hujan, lalu yang kedua ada hidrograf, dan yang ketiga ada air tanah. Lanjut. Baik, untuk topik pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Lanjut. Jadi berdasarkan yang diketahui adalah R2-nya 2784,1778 mm, lalu ada R5-nya 2823,81,5 mm, dan R10-nya 2850,047 mm, dan R25-nya 2883,2071 mm, dan untuk R50-nya 2907,8036 mm, dan yang ditanya yaitu tentukan intensitas curah hujan dengan rumus Manonobe dengan rentang waktu 1 jam. Lanjut. Jadi untuk rumus yang Manonobe ini kita menggunakan intensitasnya sama dengan R per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Lanjut. Jadi untuk data curah hujannya itu kita ambil dari studi kasus sebelumnya, yaitu dengan metode Gumbel yang didapatkan untuk XTR-nya itu 2784,1778 dan selanjutnya 2823,8105 dan selanjutnya 2850,0470 dan 2883,2071 lalu 29,07,8036 lalu yang terakhir ada 2874,883. Lanjut. Jadi untuk perhitungan intensitas hujan ini eh, kita menggunakan rumus yang tadi menjadi eh, menjadi 944,9855 dan seterusnya untuk menghitung sampai di T24. Begitu juga untuk R5, R10, R25, dan R50-nya. Lanjut. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, dari data-data yang kita dapatkan tadi, kita plotkan menggunakan kurva IDF, di mana sumbu X itu merupakan waktu dan sumbu Y-nya merupakan intensitas hujan. Next. Nah, di sini merupakan kurva IDF masing-masing periode ulang. Next. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu hidrograf. Soal untuk hidrograf yaitu buatlah hidrograf harian dari data tersebut yang masing-masing menggunakan 2 bulan data. T-nya sama dengan 60 hari dan tentukan gas flow, debit puncak, serta daya rekan off secara grafik maupun rumus. Kemudian tentukan juga prediksi volume air yang mungkin terjadi selama 2 bulan. Untuk datanya di sini terdapat waktu debit dari bulan Januari dan Februari dan untuk datanya di sini terdapat waktu dan debit dari bulan Januari hingga Februari. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya pembahasannya yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kita membuat kurva dengan memplot waktu dan debit, di mana pada sumbu X itu waktu dan pada sumbu Y itu debit. Kemudian kita kita bikin grafik kurva hidrograf dan base flow-nya. Ini kurva base flow yang telah dipisah, di mana pada sumbu X itu T-nya dan sebelah pada sumbu Y-nya itu base flow. Eh, Selanjutnya itu untuk perhitungan pemisahan base flow dari unit hidrografnya. eh, Untuk kolom pertama itu ada waktu, kolom kedua itu ada debit, kolom ketiga itu ada base flow dari kurva yang tadi. Kemudian ada direct runoff, kemudian direct runoff dikali T. Untuk direct runoff ini dapat dicari dengan mengurangkan debit dengan base flow. Didapat 3,62 dikurang 0,52 didapat 3,1 untuk direct runoff di waktu 1 hari. Dan begitu seterusnya sampai waktu 59 hari. Untuk direct runoff dikali T, kita mengalihkan direct runoff ini dengan waktu yang di sini. Sehingga didapatkan debit puncaknya itu 5,39 meter kubik per sekon di waktu 35 hari dan direct runoff-nya itu 3,49 meter kubik per sekon. Itu ada di waktu 35 hari di sini. Selanjutnya itu hasil perhitungan interval waktu dari kurva tadi didapatkan awal direct runoff-nya itu di waktu 0 hari, akhirnya itu ada di 59 hari, dan puncaknya itu 35 hari. Sehingga didapatkan interval waktunya itu T akhir dikurang T puncak, yaitu 59 hari dikurang 35 hari, didapatkan N-nya itu 24 hari. Selanjutnya itu prediksi volume air selama 2 bulan. Volume itu dapat kita cari dengan sigma debit yang tadi, yaitu 196,87 meter kubik per sekon dibagi dengan 59 hari. Didapatkan volumenya itu 11.615,33 meter kubik. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Tiara. Selanjutnya untuk air tanah akan disampaikan oleh Mensha. Kepada Mensha dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga yaitu air tanah. Diketahui peta dengan titik-titik konturnya yaitu dari kontur 200, 300, 400, 500, 600, 650 hingga 800. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus memplot kontur dengan ketinggian yang sama. Seperti 400 dengan 400, 300 dengan 300, 500 dengan 500, 600 dengan 600, dan begitu seterusnya sampai ke kontur 800 meter. Nah, untuk pada peta ini kami menggunakan garis kontur dengan garis berwarna kuning dan kami plotkan dengan nilai yang sama. Selanjutnya itu untuk menentukan garis gerakan dari aliran air tanah itu diplotkan dari kontur yang tinggi ke kontur yang rendah. Nah, untuk mencari kontur yang tinggi dan rendah, kita juga harus melihat posisinya, apakah itu menurun atau menaik. Dilihat pada garis yang berwarna merah adalah gerakan aliran tanah. Kami memplot dari 600, 500, 400, 300 hingga 200, dan juga dimulai dari 500 hingga ke 200. Sehingga diperolehlah garis gerakan aliran air tanah pada peta ini. Selanjutnya, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama untuk intensitas curah hujan kami menggunakan metode Mononobe yang mana intensitas hujan ini dapat juga menggunakan beberapa metode seperti Van Brien, Beltanimoto, Hesper, Weduven, dan lain-lainnya. Yang dengan rumus Mononobe ini kita menggunakan rumus I sama dengan R per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3 sehingga dilanjutkan dengan pembuatan kurva IDF R2, R5, R10, R25, dan R50. Nah, berdasarkan hasil data debit pada hidrograf, kami dapatkan titik puncaknya itu sebesar 3,59 meter pangkat 3 per sekon dalam waktu T 35 hari dengan direct runoff 349 meter pangkat 3 per sekon dengan nilai N-nya 24 hari. Nah, volume air maksimum diperolehkan dari data itu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Februari. Sekian yang
Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maisha. Mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok 1 kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.